Halo semua, pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan yang paling sering dipertanyakan. Apakah Yesus adalah Tuhan? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau menyamakan dulu bahasa kita. Karena walaupun kita sama-sama orang Indonesia, bahasa orang Kristen berbeda dengan bahasa orang Islam. Nggak percaya? Ini buktinya. Orang Islam berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi orang Kristen berkata tidak ada Allah selain Tuhan. Nah, bingung kan? Ini disebabkan karena perbedaan bahasa orang Kristen dan orang Islam. Kita nggak perlu memperdebatkan siapa yang paling benar. Karena pada dasarnya keduanya adalah terjemahan. Keduanya sudah menjadi ucapan generik sehari-hari. Jadi sebelum menjawab pertanyaan apakah Yesus adalah Tuhan, kita samakan bahasa dulu ya. Kata Tuhan di dalam syahadat umat Islam berasal dari bahasa Arab ilah. Sedangkan kata Allah di dalam pernyataan iman umat Kristen berasal dari bahasa Ibrani Elohim. Ilah dan Elohim mempunyai makna yang sama dan keduanya adalah bentuk jamak. Jadi supaya kita punya bahasa yang sama dan fair, saya menggunakan kata lain yang lebih netral untuk menerjemahkan kata ilah dan Elohim, yaitu kata dewata. Jadi demi menjawab pertanyaan ini, syahadat Islam menjadi tidak ada dewata selain Allah, dan pernyataan iman Kristen menjadi tidak ada dewata selain Tuhan. Cukup fair dan bisa diterima ya? Nah, Allah bagi umat Islam adalah nama, sedangkan Tuhan dengan huruf besar semua bagi umat Kristen adalah kata sapaan. Kata sapaan ini seperti kita tidak memanggil orang tua kita dengan memanggil nama. Kita memanggil mereka ayah dan ibu. Jadi kata Tuhan dengan huruf besar semua yang ada di dalam Alkitab adalah kata sapaan untuk dewanya umat Kristen dan umat Yahudi. Nama dewa umat Kristen dan Yahudi itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan 4 huruf. Y-H-V-H. YHVH ini seharusnya dilafalkan dengan Yehva, tanpa huruf O di tengah. Tetapi karena kendala lidah kita, ada yang menyebutnya Yehwah, Yehova, Yahweh, dan lain sebagainya. Jadi makna pernyataan iman umat Kristen artinya adalah tidak ada dewata selain dewa yang bernama Yehwah. Sekali lagi supaya lebih menegaskan, bagi umat Islam, tidak ada dewa-dewa lain selain dewa yang bernama Allah. Bagi umat Kristen, tidak ada dewa-dewa lain selain dewa yang bernama Yehwah. Kita bisa melihat di sini bahwa nama Allah dan nama Yehwah tidak ada kemiripan. Karena pelafalan Arab untuk Yehwah adalah Yahweh. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Apakah sama? Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan mirip seperti dewa Yehwah. Laki-laki dan perempuan keduanya diciptakan mirip seperti dewa Yehwah. Kok bisa? Ini seperti orang yang difoto dari depan dan dari belakang. Foto dari depan terlihat wajahnya. Foto dari belakang terlihat rambutnya. Kedua foto ini berbeda jauh, tetapi keduanya adalah foto orang yang sama. Begitu juga Alkitab mencatat bahwa laki-laki dan perempuan adalah fotonya dewa Yehwah. Alkitab juga mencatat bahwa dewa Yehwah bisa jalan-jalan di bumi, bisa makan, dan bisa berbicara langsung bertatapan muka dengan manusia tanpa perlu perantara malaikat. Nah, sampai sini seharusnya umat muslim mulai bisa melihat bahwa dewa yang bernama Yehwah ini berbeda dengan dewa yang bernama Allah. Apakah cuma ini perbedaannya? Sebenarnya banyak sekali perbedaannya. Namun pada video ini, saya hanya akan memberikan satu contoh lagi yang benar-benar memperlihatkan bahwa dewa yang bernama Yehwah ini berbeda dengan dewa yang bernama Allah. Dewa Yehwah adalah dewa pelindung bangsa Israel. Dewanya orang-orang Yahudi. Dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Sedangkan Allah adalah dewa yang memberikan perintah kepada umatnya untuk berperang melawan orang Yahudi. Jadi jelas sekali bahwa dewa yang bernama Yehwah ini adalah dewa yang berbeda dengan dewa yang bernama Allah. Nah, orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah inkarnasi dewa Yehwah. Nama Yesus itu sendiri, di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yeshua, artinya adalah Yehwah yang menyelamatkan. Jadi dewa Yehwah tidak pernah ganti nama. Dia turun ke dunia dengan nama Yehwah yang menyelamatkan. Yeshua, Yesus. Jadi umat Kristen percaya bahwa dewa Yehwah turun ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari apa? Menyelamatkan manusia dari kematian. Itu sebabnya dia turun ke dunia
mati dan bangkit dari kematian, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Nah, biasanya umat Islam bertanya, kok Tuhan bisa mati? Untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kita samakan dulu apa artinya mati. Saya tidak akan menjelaskan dari kepercayaan umat Islam tentang apa artinya mati. Namun bagi kepercayaan Kristen, mati artinya adalah roh kita masuk ke dunia orang mati. Jadi pertanyaan kok Tuhan bisa mati, artinya sama dengan kok Tuhan bisa masuk ke dunia orang mati. Jawabannya adalah iya. Dewa Yehwa mampu masuk ke dunia orang mati dan mampu keluar dari dunia orang mati. Ini membuktikan bahwa kematian tidak menjadi kendala buat dia. Dia mampu segalanya. Di dalam Alkitab, Dewa Yehwa sendiri berkata bahwa dia adalah dewa yang mampu makan, bukan dewa yang tidak mampu makan. Apa istimewanya dewa yang tidak mampu makan? Batu juga tidak mampu makan. Nah, biasanya umat Islam juga bertanya, tapi Yesus kan tidak mati di salib. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau mengutip kesimpulan Ustadz Insan Mokoginta. Dengarkan baik-baik ya. Jadi jawaban yang paling pas, Yesus dan Isa serupa tapi tidak sama. Sekali lagi kita dengarkan baik-baik ya. Jadi ini kesimpulannya, Isa dan Yesus serupa tapi tidak sama. Jadi Isa dan Yesus serupa tetapi tidak sama. Artinya sama nggak? Ya nggak sama. Umat Islam percaya bahwa ada yang disalibkan tetapi bukan Isa, melainkan orang yang serupa dengan Isa. Jadi siapa yang disalibkan menurut umat Islam? Yudas? Atau sahabat Isa yang dijanjikan surga karena Isa kabur? Nggak tahu secara pasti kan? Nggak tertulis di Al-Quran kan? Kenapa bisa begitu? Kita dengerin ya penjelasan Ustadz Insan Mokoginta. Quran hanya memberi info dan mengkritik. Tapi untuk membuktikan, lihat di Alkitab itu. Nah, jadi untuk membuktikan, ya lihat di Alkitab itu. Apakah Isa dan Yesus sama? Enggak kan? Apakah Isa dan Yesus serupa? Iya kan? Jadi siapa orang yang serupa dengan Isa dan disalibkan? Ya lihat di Alkitab itu. Alkitab mencatat bahwa yang disalibkan adalah Yesus. Jadi jelas ya, yang disalibkan adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, bukan Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman ada yang masih ngotot bilang Isa dan Yesus sama, silakan lihat video di channel ini dengan judul Siapakah Isa Al-Masih. Di situ saya sudah menjelaskan lebih detail tentang siapa itu Isa Al-Masih. Jadi jawaban dari pertanyaan apakah Yesus adalah Tuhan, jawaban saya adalah Yesus adalah Dewa Yehwa yang ada di dalam Alkitab, bukan Dewa Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jangan menyamakan Dewa Yehwa yang ada di dalam Alkitab dengan Dewa Allah yang ada di dalam Al-Quran, karena mereka memang dua dewa yang berbeda. Dewa Yehwa bisa turun ke dunia dan tampak seperti manusia, tetapi Dewa Allah tidak bisa. Jadi Dewa Yehwa dan Dewa Allah adalah dua dewa yang berbeda. Jadi jika Dewa Yehwa dan Dewa Allah adalah dua dewa yang berbeda, dewa manakah yang benar? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini pada video lain. Jadi teman-teman subscribe channel ini dan pencet tombol belnya ya, supaya kalau nanti saya upload jawaban pertanyaan ini, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Sementara saya belum memberikan jawabannya, silakan teman-teman memberikan pendapat teman-teman tentang dewa manakah yang benar. Dewa yang bernama Yehwa yang ada di dalam Alkitab, atau dewa yang bernama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Atau teman-teman masih berkata bahwa Dewa Yehwa dan Dewa Allah adalah dewa yang sama. Silakan tulis pendapat teman-teman beserta alasannya ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan mengenai Alkitab dan Kristen, silakan posting pertanyaan teman-teman di bawah video ini. Sekian video kali ini, Penguasa Langit dan Bumi memberkati kita semua. رأيتك في الجلجثا معلقا مرفوعا مجروح ونظرت وجهك حاولت ألا أسألك لماذا اخترت طريق العذاب لما اخترت العتاب وأنت القدير
عني كلها